Saya tidak seudon dan saya tidak berburuk sangka. Sunan Kalijogo contohnya. Katanya dia yang mengawali pementasan wayang. Kalau dia mengawali pementasan wayang, Sunan Kalijogo berguru pada siapa waktu ndalang? Untuk mengingatkan, karena Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha segalanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia aja hanya percaya pada satu orang. Itu pun harus melalui kekerasan. Tuhan itu kalau menghendaki, karena kun fayakun artinya, jika Tuhan itu menghendaki, jadi maka terjadilah. Masa Tuhan begitu percayanya dengan satu kaum atau satu makhluk? Terus sampaikan, kalau nggak kamu sampaikan nanti orang-orang nggak tahu. Ini Tuhan capopo gitu-gitu. Terus sinten Pak nek ngarang cerita sakmono kandile iku Pak. Nah niku terserah niku bukan mboten ranah kula. Makanya di kitab Jawa, Simuh, Citapsara, ya, Centini dan lain sebagainya. Itu ada yang diceritakan tuh perjalanan orang yang sudah menemukan kebenaran. Nah ditulis karena apa? Supaya orang yang membaca itu bisa meniru perilaku itu. Betul. Tapi orang yang membaca dan meniru perilaku itu tidak harus menyanjung orang yang ditulis itu. Karena urusan akhirat itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Kok semudah itu terus akhirat dengan orang ini pasti kita tertolong. Ayo nek sing dianggap menolong itu bisa menolong. Nah, ceritanya sampai sekarang orang yang bisa menolong itu di mana Mas Yan? Apakah sudah di surga? Ya, enggak ada yang tahu. Apakah masih di dunia? Makanya sebelum mati bisa mengarang, tapi setelah mati ditanyakan. Orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang dianggap benar ini sekarang di mana pertanyaannya? Apakah mereka sudah di surga? Apakah dia itu masih di dunia? Siapa yang bisa menjawab? Kalau memang ada yang ngeklaim sudah di surga, tunjukkan, buktikan. Karena orang Jawa itu butuh ilmu kasunyatan. Ilmu pasti Bang. Pasti. Makanya yakin tidak yakin, tidak ada kitab itu yang bisa mengkasunyatankan kecuali kitabnya orang Jawa. Nyata dan bukti itu. Apa yang dibicarakan dan ditulis di kitab itu bisa dibuktikan langsung. Maka setiap orang mati itu pasti namanya suwargi. Suwargi itu artinya apa? Dia sudah putus, sudah selesai menjalankan hidup ini. Karena tujuan hidup adalah mati. Bukan tujuan hidup itu surga atau neraka, bukan. Tujuan hidup adalah mati. Nah, hidup ini perjalanan, maka di dalam perjalanan itu untuk apa? Untuk menyongsong kematian itu loh. Karena mati itulah hasil akhir dari ukiran atau gambaran hidup kita sendiri. Apakah dengan banyaknya Habib sekarang ini merupakan salah satu faktor sebagai penyebab rusaknya Islam? Otomatis. Yes, pokoknya di mana saja, kala di situ ada sesuatu peluang yang untuk bisa untuk bisnis. Bukan Habib saja, siapapun orangnya. Karena apa? Dia tahu bahwa agama ini asalnya dari negara Arab. Makanya kalau di sana itu negara yang berkah, negara yang tidak kekurangan apa-apa. Untuk apa berlama-lama hidup di Nusantara ini, untuk apa? Apalagi Nusantara ini dianggap negara jahiliyah. Negara yang tidak berkah kecuali negaranya. Terus klelar-kleler ini lumayan biasa gitu. Kok gak ada kembali ke negaranya? Untuk apa? Kalau menyiarkan agama, kedaluarsa sudah keduluan Panglima Cheng-ho. Sebelum ada Habib-Habib itu sudah ada ajaran Panglima Cheng-ho, cara menyembah, cara orang itu menemukan Islam kok. Mosok cara untuk mendapatkan kebenaran itu harus mendengarkan orang yang gembor, bengok. Dakwah kok dengan membawa pedang. Iki mau dakwah apa ajar-ajar perang. Nek perang juga nggak perlu butuh bantuan Habib kok, nggak perlu diajari Habib kok. Dari dulu orang Nusantara itu sudah diajari luhur cara berperang. Sudah mahir. Contohnya apa? Belanda itu kurang apa senjatanya?
Tapi dengan bambu runcing, Belanda nggak ada apa-apanya kok. Makanya para kabib, ya, para kebab binto itu. Ya, sebelum kamu dimusuhi bambu runcing, berhentilah, sadarlah. Orang sini itu nggak butuh kamu. Dan negara ini dibentuk bukan bentukan dari bangsamu. Apalagi kabib itu kebanyakan orang dari Yaman. Yaman itu seperti apa toh? Yaman di samping negara kere, negara bento, negara bujat. Di dunia ini nggak ada negara termiskin kecuali Yaman. Di negara ini juga nggak ada orang yang sebodoh seperti orang-orang dari Yaman. Kalau dia pinter dalil, memang itu bahasanya mereka kok. Dia nggak pernah datang ke sini, tanya dalang atau tanya kasepuan. Bahasanya kawi mahir. Nanti dijak omong kawi rasa ngartekno kok. Nah, itu bahasa mereka dibahasakan di sini. Makanya orang Jawa itu kayak keblinger, Mas. Lek otak kualik nonggone bol. Jangankan doa yang kita doakan, ya Tuhan selamatkanlah mereka, gak amin. Sampai dengan bahasa Arab telek lo diamini. Makanya katanya Islam itu disiarkan melalui wayang, melalui sindir. Bukan. Dia hanya mendompleng dan mempopulerkan wayang dan sindir itu. Bukan. Kok Islam melalui wayang dengan malah mendompleng Pak itu. Ya jelas. Saya tidak seudon dan saya tidak berburuk sangka. Sunan Kalijogo contohnya. Katanya dia yang mengawali pementasan wayang. Kalau dia mengawali pementasan wayang, Sunan Kalijogo berguru pada siapa waktu ndalang? Coba. Bukankah di Nusantara ini sudah terkenal wayang di mana-mana? Sebelum ada agama Islam, wayang di Nusantara itu sudah ada cerita yang menceritakan tentang Wahyu Kalimosodo, Jamus Kalimosodo, sudah ada. Kok tiba-tiba diklaim bahwa Sunan Kalijogo lah yang membawa wayang itu sehingga dengan memasukkan cerita Jamus Kalimosodo, karena Jamus Kalimosodo adalah 2 kalimat syahadat. Ini gak kepikiran keblinger gak mungkin. Sudah jelas kalimo itu sudah jelas menunjukkan angka 5. Sodo adalah obat. Dengan 5 hal inilah mengobati diri pribadi kita. Jadi topone rogo kaya apa, topone sukma kaya apa, topone rasa kaya apa, tapane roh kaya apa, tapane jiwa kaya apa. Bukan berarti kalau Kalimosodo ini ajaran Islam berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bukan itu yang dimaksud Kalimosodo. Ini sebenarnya dompleng dari sejarah lama yang sebenarnya itu sudah ajaran lama yang menuju ke kebenaran. Dan sudah bisa mengobati dirinya sendiri. Ya justru dengan datangnya agama inilah budaya-budaya Jawa itu diklaim dimasukkan ke situ. Seolah-olah di Jawa itu nggak ada budaya kalau nggak ada agama. Inilah kekurangan ajaran orang-orang yang membawa agama. Makanya peperangan antara Habib dan keluarga wali saya tidak mendukung sama sekali. Karena dua-duanya ini nggak bisa menunjukkan kebenaran masing-masing. Keduanya salah. Salah, justru dengan perangnya ini malah orang Nusantara ini malah kacau, bingung mana yang harus diikuti. Malah perang tapi berebut pepesan kosong Pak Jarod itu betul. Ya sama saja, kepengen manggon ngarep, cuman itu dan kepengen dipercaya. Ini dari dulu kedatangan agama itu seperti itu. Jadi dua-duanya kepengen manggon ngarep dan kepengen dibenarkan. Padahal kita tahu Pak ya bahwa adanya Habib sekarang itu kan murni nyata itu kan untuk bisnis gitu. Ada Habib yang spesialis pembuat makam palsu juga ada. Ada juga yang keluar bahwa satu Habib lebih mulia dari 70 kiai dan sebagainya. Nah, itu kan juga menimbulkan suatu perpecahan. Nah, itu yang kurang ajar itu kalau menyebut kiai. Kiai itu otomatis langsung menyinggung orang Jawa. Karena kiai itu bukan orang pintar membawa agama. Di mana memakai pedoman apa orang yang pandai menceritakan tentang agama disebut kiai? Karena kiai itu ada dua bukti yang harus dan orang itu sah dan berhak disebut kiai.
Ki itu sudah jelas, berarti orang tua. Nggih. Yai yang dituakan. Lah orang yang jualan agama ini bayi udile jek abang kok dong ngeklaim dirinya kiai. Apakah dengan kepandaian mereka untuk menceritakan bangsa-bangsa asing itu dianggap orang berilmu? Kalau hanya menceritakan bangsa-bangsa asing, untuk apa dipamerkan di sini?